Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menceritakan sejarah singkat Kerajaan Safawi. Kerajaan Safawi di Persia baru berdiri ketika Kerajaan Utsmani sudah mencapai puncak kemajuannya. Kerajaan ini berkembang dengan cepat. Dalam perkembangannya, Kerajaan Safawi sering bentrok dengan Kerajaan Utsmani. Kerajaan Safawi menyatakan Syiah sebagai mazhab negara. Karena itu, kerajaan ini dianggap sebagai peletak pertama dasar terbentuknya negara Iran. Kerajaan Safawi berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, kota Azerbaijan. Tarekat ini bernama Tarekat Safawiyah. Waktu berdirinya hampir bersamaan dengan berdirinya Kerajaan Utsmani. Nama Safawiyah diambil dari nama pendirinya, yaitu Safi al-Din. Pada tahun 1252 sampai 1334 Masehi. Dan nama Safawi itu terus dipertahankan sampai tarekat ini menjadi gerakan politik. Bahkan sampai gerakan ini berhasil mendirikan kerajaan. Safi al-Din adalah orang yang berada dan memilih sufi sebagai jalan hidupnya. Ia keturunan dari Imam Syiah yang keenam, yaitu Musa al-Kazim. Gurunya bernama Syekh Taj al-Din Ibrahim Jahidi pada tahun 1216 sampai 1301 Masehi. Dikenal sebagai julukan Jahid al-Gilani karena prestasi dan ketekunan dalam kehidupan tasawuf. Safi al-Din diambil menantu oleh gurunya, dan Safi al-Din mendirikan tarekat Safawiyah setelah ia menggantikan sekaligus mertuanya yang wafat pada tahun 1301 Masehi. Pengikut tarekat ini sangat teguh memegang ajaran agama. Pada mulanya, gerakan tasawuf Safawiyah bertujuan memerangi orang-orang ingkar, kemudian memerangi golongan yang mereka sebut ahli-ahli bid'ah. Tarekat ini semakin penting terutama setelah ia mengubah bentuk tarekat itu dari pengajian tasawuf murni yang bersifat lokal menjadi gerakan keagamaan yang besar pengaruhnya di Persia, Syria, dan Anatolia. Di negeri luar, Ardabil ia menempatkan seorang wakil yang memimpin murid-muridnya. Wakil itu diberi gelar khalifah, suatu ajaran agama yang dipegang secara fanatik, biasanya sering menimbulkan keinginan di kalangan penganutnya untuk berkuasa. Karena itu, lama-kelamaan murid-murid tarekat ini berubah menjadi tentara yang teratur, fanatik dalam kepercayaan dan menentang setiap orang yang bermazhab selain Syiah. Kecenderungan memasuki dunia politik mendapat wujud konkretnya pada masa kepemimpinan Junaid tahun 1447 sampai 1460 Masehi. Dinasti ini memperluas gerakannya dengan menambah kegiatan politik pada kegiatan keagamaan. Kegiatan ini menimbulkan konflik antara Junaid dengan penguasa Karakoyunlu atau domba hitam, salah satu suku bangsa Turki yang berkuasa di wilayah itu. Dalam konflik ini, Junaid kalah dan diasingkan ke suatu tempat. Di tempat baru, ia mendapatkan perlindungan dari penguasa domba putih. Ia tinggal di istana Uzun Hasan yang ketika itu menguasai sebagian besar Persia. Selama dalam pengasingan, Junaid tidak tinggal diam. Ia malah dapat menghimpun kekuatan untuk kemudian beraliansi secara politik dengan Uzun Hasan. Ia juga berhasil mempersunting saudara perempuan Uzun Hasan pada tahun 1459 Masehi.
Junaid mencoba merebut Ardabil tetapi gagal, dan pada tahun 1460 Masehi ia mencoba merebut Sircasia, tetapi pasukan yang dipimpinnya dihadang oleh tentara Sirwa. Ia sendiri terbunuh dalam pertempuran tersebut. Ketika itu anak Junaid, Haidar, masih kecil dan dalam asuhan Uzun Hasan. Karena itu kepemimpinan kerajaan ini baru bisa diserahkan kepadanya secara resmi pada tahun 1470 Masehi. Hubungan Uzun Hasan dengan Haidar semakin erat setelah Haidar mengawini putri Uzun Hasan. Dari perkawinan ini lahirlah Ismail yang di kemudian hari menjadi pendiri kerajaan Safawi di Persia. Kemenangan Aka Koyunlu tahun 1476 Masehi terhadap Kara Koyunlu membuat gerakan militer Safawi yang dipimpin oleh Haidar dipandang sebagai rival politik oleh Aka Koyunlu dalam meraih kekuasaan selanjutnya. Padahal Safawi adalah sekutu, Aka Koyunlu berusaha melenyapkan kekuatan militer dan kekuasaan dinasti Safawi. Karena itu ketika Safawi menyerang wilayah Sircasia dan pasukan Sirwan, Aka Koyunlu mengirimkan bantuan militer kepada Sirwan sehingga pasukan Haidar kalah dan Haidar terbunuh dalam peperangan itu. Ali, putra dan pengganti Haidar, didesak oleh bala tentaranya untuk menuntut balas atas kematian ayahnya, terutama terhadap Aka Koyunlu. Tetapi Yakub atau pendiri Aka yang dapat menangkap dan memenjarakan Ali bersama saudaranya, yaitu Ibrahim dan Ismail, serta ibunya di Fars selama 4,5 tahun. Mereka dibebaskan oleh Rustam, yaitu putra mahkota Aka Koyunlu, dengan syarat mau membantunya memerangi saudara sepupunya. Setelah saudara sepupu Rustam dapat dikalahkan, Ali bersaudara kembali ke Ardabil. Akan tetapi tidak lama kemudian Rustam berbalik memusuhi dan menyerang Ali bersaudara, dan Ali terbunuh dalam serangan ini pada tahun 1494 Masehi. Kemajuan yang dicapai oleh kerajaan Safawi bukan hanya tentang politik, tetapi tentang kondisi bidang ilmu pengetahuan, kondisi ekonomi, bidang pembangunan fisik dan seni, bidang keagamaan, dan lain-lainnya. Adapun penyebab kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawi. Sepeninggal Abbas I, kerajaan Safawi berturut-turut diperintah oleh 6 raja, yaitu Safi Mirza, Abbas II, Sulaiman, Husain, Tahmas, dan Abbas III. Pada masa raja-raja tersebut, kondisi kerajaan Safawi tidak menunjukkan perkembangan, tetapi malah memperlihat kemunduran, yang akhirnya membawa mereka kepada kehancuran. Safi Mirza yaitu cucu Abbas I, yang seorang pemimpin yang lemah. Ia sangat kejam terhadap pembesar-pembesar kerajaan karena sifat cemburunya. Abbas II adalah raja yang suka minum minuman keras sehingga ia jatuh sakit dan meninggal. Meskipun demikian, dengan bantuan wazir-wazirnya pada masa itu, kota Kandahar dapat direbut kembali. Sebagaimana Abbas II, Sulaiman juga seorang pemabuk. Ia bertindak kejam terhadap para pembesar yang dicurigainya. Akibatnya rakyat bersifat masa bodoh terhadap pemerintah. Ia diganti oleh Shah Hussein yang alim. Pengganti Sulaiman ini memberi kekuasaan yang besar kepada para ulama Syiah yang sering memaksakan pendapatnya terhadap penganut aliran Sunni. Sikap ini membangkitkan kemarahan ke golongan Sunni Afghanistan sehingga mereka bentrok dan berhasil mengakhiri kekuasaan dinasti Safawi. Adapun penyebab kehancuran kerajaan Safawi penting lainnya adalah karena pasukan gulam atau budak-budak yang dibentuk oleh Abbas I tidak memiliki semangat perang yang tinggi seperti Qizibals. Hal ini disebabkan karena pasukan tersebut tidak disiapkan secara terlatih dan tidak melalui proses pendidikan rohani seperti yang dialami Qizilbas.
Sementara itu anggota Kizilbas yang baru ternyata tidak memiliki militansi dan semangat yang sama dengan anggota Kizilbas yang sebelumnya. Sering terjadi konflik intern dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Mungkin itu sejarah singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.